Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin wa bil khusus hadratul mukarram al-ustadz Masyudi selaku ketua PKPM. Beliau ini yang sebenarnya senior saya ya. Beliau teman kakak saya dan tahun 1999 sampai 2024, kemudian berlanjut insyaallah sampai 2009 itu kita bergerak di lingkungan dan kehutanan. Lama saya ada ketemu dengan beliau, alhamdulillah hari ini dipertemukan oleh Allah. Beliau dalam keadaan sehat walafiat dan terus bergerak untuk umat. Yang kami hormati dosen pembimbing Ibu Silva dari Universitas Negeri Jember, dan yang kami hormati para mahasiswa dari FKIP UNED dan juga Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi ini saya bisa hadir di sini dan saya sangat senang dengan acara-acara yang seperti ini. Kalau acara-acara di hotel itu sudah sering gitu ya, sudah kerap kali dilaksanakan, tapi itu biasanya hanya tataran wacana. Tapi kalau acara seperti ini, apalagi nanti ada praktikum, praktek langsung, insya Allah manfaatnya besar bagi masyarakat. Saudara-saudari yang kami hormati, saya punya keyakinan andai kata negara ini mengalami multi krisis, misalnya krisis ekonomi, yang sangat bertahan itu adalah masyarakat pedesaan. Jadi masyarakat desa ini kalau kreatif, kalau mau berusaha dan memiliki jiwa entrepreneur, saya yakin bisa bertahan dalam kondisi apapun. Dan masyarakat desa kalau mau kreatif, mau kerja keras, punya optimisme, punya semangat yang tinggi, saya yakin akan menjadi masyarakat yang maju. Saya bersama teman-teman kampus terutama, baik itu dosen, baik mahasiswa, bergerak di bidang namanya Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Nah dulu itu di Indonesia ada MDGs, di dunia ini ada MDGs, kemudian berubah menjadi SDGs, Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Nah ada banyak tujuan, diantaranya satu, zero hunger. Jadi jangan sampai masyarakat itu kelaparan, tujuan. Yang kedua, menurunkan angka kemiskinan, SDGs itu. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Jadi SDGs ini sama dengan apa yang digerakkan oleh para mahasiswa, yang digerakkan oleh PKPM ini, bagaimana masyarakat itu menjadi insan-insan yang berpendidikan.
Kemudian tujuannya lagi meningkatkan perekonomian. Jadi baik itu pertanian, industri, perdagangan, dan lain sebagainya, bagaimana bisa ditingkatkan. Kemudian kesehatan, jadi ada kesehatan. Kemudian ada lingkungan, apalagi sekarang ini lagi menjadi perhatian dunia menghadapi persoalan iklim. Jadi lingkungan ini menjadi perhatian internasional dan pemerintah sudah fokus juga bagaimana lingkungan ini tidak rusak, terutama di Indonesia, karena Indonesia ini adalah paru-paru dunia. Kalau lingkungannya rusak, ya sangat berbahaya terhadap kondisi dunia. Kemudian tujuannya lagi SDGs ini adalah keamanan, peace, keamanan. Jadi kalau kembali kepada hadis Nabi itu, laisa laha nihaya, laisa laha ghaya. Seseorang itu ada 3 tujuannya. Laisa laha ghaya, al-amnah was-sihhah wal kifayah. Jadi tuntunan Rasulullah itu bagaimana masyarakat ini aman, kemudian al-amnah was-sihhah wal kifayah. Nggak apa-apa, sudah pakai ini. Mana punya saya? Al-amnah was-sihhah wal kifayah. Jadi keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Itu. Saudara-saudari yang kami hormati, ya kita santai aja ya, santai saja. Saya ini juga dapat undangan baru kemarin. Alhamdulillah, saya bilang saya bisa, tapi jam saya hanya sampai jam 11, saya bilang gitu. Karena setelah ini ada tamu dari Jakarta di Hotel Aston yang harus saya temui. Sehingga alhamdulillah saya bisa hadir di forum ini dan ingin menyampaikan tentang kewirausahaan atau entrepreneur dan SDGs. Tidak apa-apa. Oh itu pakai itu. Oh ya sudah coba. Nggak apa-apa sudah. Ya. Kabelnya itu error. Sudah apa-apa, sudah pakai itu. Nanti biar saya kasih PPT-nya. Mana? Sudah. Sambil diperbaiki itu tidak apa-apa. Baik saudara-saudari yang kami hormati, saya di sini ini akan menyampaikan tentang membangun kampung SDGs dengan lentera ilmu dan implementasi program. Jadi membangun kampung SDGs dengan lentera ilmu dan implementasi program. Kegiatan pedesaan itu menurut saya memang kita harus terkonsentrasi di kampung-kampung. Jadi kampung-kampung ini kita bina supaya kampung tersebut menjadi kampung yang makmur. Nah, kampung SDGs ini
merupakan satuan wilayah setingkat dusun yang memiliki kriteria di mana terdapat keterpaduan program Sustainable Development Goals yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Alhamdulillah bisa ya. Kampung SDGs nantinya menjadi salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan program SDGs secara regional maupun nasional. Nah, seperti PKPM ini nanti ini bisa menjadi motor kegiatan dalam membina kampung-kampung yang ada di sini, bahkan bisa ke kecamatan lain, itu bisa. Jadi kita gerakkan supaya pembangunan yang sustainable, pembangunan yang berkelanjutan itu bisa terlaksana. Nah, di kampung SDGs ini, di rumah saya itu ya, di rumah saya, dan sebenarnya saya ada 20 kampung SDGs yang saya bina di Kabupaten Jember, dan kami sudah juga membentuk di kabupaten dan kota se-Jawa Timur karena ditugasi oleh Bapeda Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapeda Provinsi Jawa Timur itu menugasi kami selama 3 tahun untuk melakukan sosialisasi ya, kemudian diseminasi, percontohan dan akselerasi tentang tujuan-tujuan SDGs itu. Jadi selama 3 tahun, mulai tahun 2020 sampai 2023 kemarin. Nah, kemudian next itu ya Pak, terus next ya, di next biar tahu semua. Nah, terus next. Nah, ini ya, terus next, betul, cukup. Tujuan kampung SDGs itu, nah sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah kampung anti kemiskinan. Jadi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin di kampung itu sudah tidak ada lagi kemiskinan. Kalau ada rumah tidak layak huni, kita bangun. Ya kalau ada memang orang betul-betul miskin, mari dengan berbagai cara kita lakukan pertolongan kepada mereka. Ya siapa yang bisa melakukan? Ya semua insan, semua elemen, semua lembaga harus ikut campur tangan di dalam. Misalnya mahasiswa bersinergi dengan PKPM, dengan Ustadz Masyudi, Karang Taruna, anak-anak muda dan lain sebagainya. Insya Allah kalau itu dilakukan, kampung anti kemiskinan itu akan terwujud. Nah misalnya tentang pupuk organik itu saja, ini kan luar biasa skenario pihak-pihak tertentu bagaimana masyarakat itu tidak menggunakan pupuk organik, dipaksa untuk menggunakan pupuk kimia, sementara pupuk kimia seperti urea mahal dan sulit. Kenapa bentar? Iki kan sulit kan, mahal sulit. Sementara pupuk organik untuk memperoleh izin edar sulitnya bukan main. Ini dosen-dosen, anak-anak muda, aktivis-aktivis harus melakukan pembelaan. Teman saya yang kreatif membuat pupuk-pupuk organik sempat dipanggil oleh Polres, oleh polisi, karena dikatakan ini pupuk ilegal. Nah ini Cak Maksudi ini harus dibantu ini supaya tidak terjadi. Nah padahal pupuk organik itu penting. Nanti saya sampaikan di sini. Kemudian ada kampung sehat dan sejahtera, ada kampung cerdas. Nah ini harus cerdas. Masyarakat di lingkungan di kampung itu harus cerdas, harus pintar, harus berpendidikan. Ya seperti PKPM ini harus ada model pembelajaran seperti PKPM. Misalnya anak-anak yang sudah tidak mau sekolah formal harus dididik di sini.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak berpendidikan harus tetap dididik. Menuntut ilmu tidak ada kedaluarsa. Itu penting. Ciptakan kampung-kampung cerdas. Kemudian kampung ramah gender. Nah, ini penting karena di desa itu kadang-kadang anak perempuan umur 15 tahun itu sudah dinikahkan. Padahal menurut undang-undang harus umur 19 tahun. Jadi kalau itu ada anak di bawah umur itu dinikahkan, orang tuanya bisa dipidana. Nah, ini bagaimana menciptakan kondisi masyarakat supaya anaknya bisa terdidik. Nah, ini ramah gender nanti, termasuk ramah gender. Kampung dengan air bersih dan sanitasi, ini yang harus dilakukan. Kampung ramah lingkungan. Nah, di sini sedang ada penghijauan seperti ini. Oksigen masih original, masih bagus. Gitu. Kemudian ada kampung ekonomi maju dan kreatif. Nah, Karang Taruna selaku anak-anak muda desa harus bergerak secara kreatif memajukan ekonomi. Nah, kok mati ini Pak? Kemudian ada kampung ramah lingkungan, ekonomi maju, kampung non disparitas, ini penting. Kampung dengan ruti laku, kampung perubahan iklim, kampung inklusi, dan kampung sinergi kemitraan berkelanjutan. Nah, ini nanti sinergisitas itu bekerja sama dengan berbagai pihak itu penting. Urusan pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek itu bukan hanya urusannya pemerintah, tapi gerakan civil society itu penting dilibatkan di dalam kemitraan berkelanjutan. Next, terus. Nah, saya bersama teman-teman itu membuat sebaran kampung SDGs. Itu di Jember ada 21 kampung, Bondowoso, Situbondo, Bojonegoro, Malang, Banyuwangi. Terus next. Kemudian Trenggalek, Mojokerto, Bangkalan, Nganjuk, Mojokerto, Sumeneb, terus next. Gitu. Jadi di berbagai daerah terus next. Nah, Sorong, Banjarmasin, Lombok, Nabire, Medan, Pontianak. Jadi saya bergerak dengan teman-teman itu untuk membuat kampung-kampung SDGs di berbagai daerah. Terus next. Nah, ini bapak-bapak ya, saya jelaskan di sini supaya agak paham. Memang di dalam kampung SDGs itu melokalisir pencapaian. Nah, ada pilar SDGs. Pertama itu adalah pilar sosial. Pilar sosial ini apa yang harus dilakukan? Kita harus mencari beasiswa pendidikan. Kemudian pelatihan, ya seperti ini kita mengadakan pelatihan. Kemudian kewirausahaan untuk perempuan. Jadi penting, namanya wirausaha tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga penting dilibatkan di situ. Kemudian ada di sini kampung inklusi namanya, supaya antara yang kaya dengan yang miskin itu tidak terlalu jauh. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar kekayaan itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Jadi tidak boleh. Makanya kita ini termasuk orang yang anti ekonomi kapitalis. Ya. Kita anti kepada ekonomi kapitalis. Sosialis juga nggak bisa. Yang betul itu adalah ekonomi yang bisa memeratakan kekayaan negara maupun kekayaan dunia ini kepada semua pihak. Bisa kaya, tapi kalau yang kaya harus zakat.
Ya, yang kaya harus mengeluarkan zakatnya, harus sering-sering infak sedekah. Itu namanya menggerakkan Islamic Social Finance. Jadi ada dana-dana yang harus dikeluarkan. Kalau di lembaga pemerintah itu namanya CSR. Nah, di sini ada ekonomi. Nah, ekonomi ini saya bergerak bagaimana ada ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu bisa dengan namanya rumah pangan lestari. Nah, kami bergerak dengan teman-teman itu. Jangan sampai memubazirkan tanah. Jadi ini tanahnya Allah. Ada ayat itu, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita ini diciptakan oleh Allah dari bumi, dari tanah, tapi dianjurkan oleh Allah, diamanati oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Sehingga tidak boleh kita memubazirkan tanah-tanah itu. Jadi harus, kalau tanah kosong harus ditanami. Pokoknya zu manfaatin. Bagaimana tanah itu bermanfaat. Nah, ini yang penting. Saya senang ada pelatihan pembuatan pupuk ini karena tidak semuanya tanaman kan bisa subur. Nah, itu. Tapi dengan adanya pupuk organik, insya Allah tanaman akan subur. Nah, termasuk di sini rumah pangan lestari, kemudian ada ekonomi kreatif, ada pelatihan entrepreneur yang saya lakukan, kemudian ada warung-warung SDGs. Jadi penting kita itu menciptakan warung-warung hasil dari bumi itu. Jadi nanti di kampung ini, di sini hasilnya umpamanya ketela. Ayo kita buat ketela itu dengan kreatif, buat keripik, buat macam-macam, sehingga ada warung-warung kecil di mana masyarakat bisa membeli di situ. Nah, kemudian ada tata kelola. Nah, tata kelola ini mitra ya, seperti PKPM. Ini bermitra dengan FKIP, bermitra dengan desa, bermitra dengan perusahaan. Monggo, semua lembaga, semua unit-unit kelembagaan yang bisa diajak kepada tujuan baik, kita ajak. Itu namanya kemitraan. Kalau perlu ajak muslimat, ajak fatayat, ajak NU-nya dan lain sebagainya. Kalau di sini, kalau ada Muhammadiyahnya, ajak. Semua elemen itu harus bahu membahu demi tujuan kesejahteraan masyarakat. Kemudian lingkungan. Nah, ini penting ya. Memang pilar-pilar lingkungan ini jadi harus dipraktekkan terkait dengan lingkungan apa. Nah, makanya menurut saya di sini ini yang sangat strategis adalah jualan bibit. Beda saya jualan bibit kan, bibit mangga, durian dan lain sebagainya, banyak kan. Nah, itu penting, karena bibit-bibit itulah yang bisa membantu lingkungan, program-program lingkungan itu. Nah, kemudian baru kepada stakeholder itu pendampingan programnya nanti. Nah, seperti di sini ini kan ada pelatihan pembuatan pupuk, jadi penting stakeholder pendampingan kepada masyarakat di dalam pembuatan pupuk organik. Nah, baik, terus ya, next. Misalnya gini tadi, nah tentang sosial, ekonomi, tata kelola dan lingkungan sudah saya jelaskan. Nah, sekarang ini saya jelaskan ini profilnya ya. Nah, ini profilnya. Next ya, next. Saya jelaskan ini. Jadi di rumah saya itu ada rumah pangan lestari. Nah, seperti ini. Jadi ada masyarakat lingkungan yang kita bina. Nah, jadi mereka menanam tanaman-tanaman seperti ini. Saya kira
di sini itu bisa. Nah, ini penting kehadiran mahasiswa menurut saya. Karena mahasiswa ini yang memiliki medsos, yang berbisa medsos. Karena kalau di masyarakat desa tidak kesemuanya punya Facebook, punya Instagram, kemudian punya YouTube. Nah, tidak kesemuanya masyarakat desa itu punya. Nah, kehadiran mahasiswa mempromosikan rumah-rumah penghasilan rumah pangan lestari yang ada di sini ke publik. Gitu. Ini penting ya, seperti ini kan selada. Dan insya Allah ini organik ya, ini bagus secara kesehatan bagus. Kemudian di sini juga ada pembibitan. Ini contoh. Dan ini penting nanti untuk pupuk-pupuk organik digunakan di sini. Nah, kemudian ada warung-warung kampung SDGs seperti itu. Nah, ini tidak apa-apa, sederhana. Yang penting masyarakat bisa punya usaha di situ. Nah, kemudian kalau di rumah itu ada budidaya ikan tawar. Nah, kurang tahu di sini banyak juga, budidaya ikan tawar itu penting. Mahasiswa apa harus datang ke sana mempromosikan, membina, diupload di Facebooknya di mana-mana sehingga ketika ada masyarakat ingin membeli bisa datang ke situ. Budidaya jamur tiram. Nah ini bunga telang, saudara-saudara. Saya kemarin next ya, bunga telang. Terus next, terus. Nah ini namanya bunga klitoria. Bunga yang lagi ngetren. Kalau saya itu di hotel-hotel bintang 5 biasanya ini. Kadang-kadang ditaruh di lalapan, di minuman gitu. Nah ini banyak di desa-desa. Nah, di desa-desa itu banyak. Tapi oleh masyarakat tidak dibudidaya dengan baik, tidak dibuat teh, hanya tumbuh liar itu. Nah kemarin saya kerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Jember sampai membuat rumah toga, rumah obat untuk rumah obat tanaman keluarga. Salah satu yang ditanam ini adalah bunga klitoria, bunga yang khasiatnya sangat besar untuk kesehatan. Jadi orang kencing manis, orang kanker, orang kena asam urat, macam-macam ini, masya Allah luar biasa. Nah, kenapa saya bisa mempromosikan? Karena hasil riset. Jadi bukan hasil mimpi, itu hasil risetnya teman-teman farmasi, Fakultas Farmasi, bahwa bunga ini manfaatnya luar biasa untuk obat. Nah, saya sangat senang kalau di sini nanti Cak Masudi mendidik masyarakat menanam bunga ini, syukur-syukur sudah jadi teh minuman. Nah, ini kalangan elit itu nyari ini, sudah cari bunga ini, dibuat teh, dibuat minuman, dibuat jamu. Tanpa gula. Kalau teman-teman FKPM itu teman-teman Fakultas Farmasi prakteknya itu enak. Kalau enak itu jadi ada bunga, kemudian ada dicampur dengan kayu manis. Jadi kayu manis kemudian dikasih jeruk nipis. Wah enak itu. Kalau pingin enak lagi tidak apa-apa, katanya dikasih Sprite, dikasih Coca-Cola. Jadi minuman yang luar biasa enak. Itu. Jadi nanti adik-adik dari mahasiswa itu praktek kepada masyarakat, dibuatkan jegun ngalkal sekejap itu dipraktekkan. Nah ini kalau sudah tersosialisasi, di mana saat ini orang-orang elit itu mengkonsumsi ini, dan ini banyak di desa-desa,
lalu kita buat teh, dibuat minuman, lalu dipasarkan, orang itu sehat. Karena terus terang sekarang ini kan war of economics, perang ekonomi. Jadi banyak minuman dan makanan yang tidak sehat, bahkan akan membunuh masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia ini dilumpuhkan dengan ekonomi itu. Salah satunya adalah dengan menjual makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, siapa lagi kalau bukan kita yang mengimbangi terhadap makanan-makanan sehat? Kalau bukan kita. Nah, salah satunya adalah produk bunga telang. Jenengan bisa nanti di browsing di Google tentang bunga telang. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Kalau umpamanya pemuda-pemuda desa ya, bergerak, sosialisasi, setiap rumah harus menanam bunga telang umpamanya. Jadi bapak ibunya sudah tiap hari bisa mengkonsumsi bunga telang ini, dengan sendirinya sudah bisa menjaga kesehatannya. Nah, kemudian next ya. Nah, ini di kampung SDG saya itu juga memproduk sabun cuci. Nah, ternyata sabun-sabun yang dijual di Indomaret, di Alfamaret itu mahal. Kalau kita buat sendiri itu murah. Makanya umpamanya masyarakat sini mau main-main ke rumah, mau praktek silakan. Bisa bagaimana cara membuat sabun cuci. Dan ini multi, bisa untuk baju, bisa untuk piring, bisa untuk mobil, sepeda motor dan lain sebagainya, bisa. Sabun cuci itu. Nah, kemudian ada peternakan ayam ungkaran. Biasa next ya. Nah, ini peternakan gitu. Nah, kemudian saya itu juga sama dengan masyarakat yang di sini yang dibina oleh Cak Masyuti. Jadi saya dengan teman-teman itu komitmen bagaimana pupuk organik ini tersosialisasi ya. Jadi salah satu untuk mempertahankan kualitas tanah kita itu harus pakai pupuk organik ya, dari kambing ini, dari kotoran kambing, sama di sini ada. Next ya, terus terus terang saya bergerak itu bukan dengan pemerintah ya, bukan dengan kepala dinas ini, enggak. Saya lebih enjoy dengan anak-anak mahasiswa. Nah, karena kalau mahasiswa ini satu manfaatnya, dia adalah masa depan negara yang akan memimpin negara ini. Nah, sehingga kami selalu bergerak dengan anak mahasiswa. Yang saya bawa ini ada yang S1, ada yang S2 gitu. Saya ajak memang supaya mereka langsung tahu di lapangan. Nah, di sini mungkin ini belum terkenal ya, karena saya itu bergerak dengan teman-teman yang ahli, yang memang sudah ahli dan praktek ya, bukan hanya teori tapi sudah praktek. Jadi saya membuat namanya pupuk air nutrisi tanaman. Nah, pupuk air nutrisi tanaman ini saya buat semacam kayak sumur, tapi tidak terlalu dalam. Nah, dan pupuk nutrisi ini saya buat dengan fermentasi. Nah, di situ setiap sampah-sampah organik, terutama sampah biji ya, biji buah, kulit buah dan yang organik ini kita taruh di sini, kita taruh di dalam. Airnya itu luar biasa untuk pupuk, sudah jadi pupuk nanti difermentasi. Nah, jadi kita buat di situ. Bahkan di sawah saya itu saya buatin sendiri supaya mengalir ke sana. Kalau di sini mungkin agak dalam ya, agak dalam sumurnya. Kalau di Bangsal Sari enggak.
Nah, kemudian sangat penting juga ada wisata di kampung itu. Nah, wisata itu penting, ya. Kemudian ada ini pasar pagi, kampung SDGs, gitu kan penting. Nah, ya ini terkait dengan pendidikan, gitu. Ya pendidikan ini terkait dengan pendidikan, semua harus kita ajak. Nah, ada Darussalam Center ini karena kita ini hidup di Indonesia, hidup yang dengan multi agama, multi suku, jadi kita harus bisa berbaur. Jadi kita tidak boleh memiliki wawasan yang sektarian, tapi harus inklusif. Nah, kemudian penting ini ada ambulan dan memanfaatkan masjid saya itu. Jadi masjid itu bagaimana masjid atau musalla atau tempat-tempat seperti di sini PKBM ini harus betul-betul dimanfaatkan. Satu, pemanfaatnya itu caranya bagaimana? Satu, masjid itu adalah tempat ibadah. Masjid itu adalah tempat qiraatul Quran dan ilmu. Masjid itu adalah tempat muamalah, human relation. Dan yang kelima, mungkin nanti harus ada lembaga amil zakat. Nah, itu penting karena lembaga amil zakat ini yang bisa menggerakkan bantuan-bantuan kepada masyarakat duafa. Yang istilahnya kalau sekarang itu Islamic Social Finance, tapi kalau di Lazisno, karena saya ini Lazisno PBNU, saya ini pengurus Lazisno PBNU, sehingga karena di Palestina itu perang terus, sehingga saya pikirannya itu banyak ke sana teman-teman di PBNU itu, bantuan ke luar negeri gitu. Jadi banyak sekali yang perlu kita lakukan di lembaga-lembaga zakat itu. Nah ini produknya ada sabun bunda, ada ini produk-produk. Jadi kita buat nanti mahasiswa misalnya lakukan asesmen dulu di lingkungan ini, asesmen. Setelah asesmen ada apa ekonominya, kemudian buat semacam PowerPoint sehingga bisa dipublikasikan kemana-mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar minallah, kalau ada salah itu dari saya pribadi, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.